Tugas kolaborasi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Bersama kami, kelompok A3, calon guru penggerak Angkatan 7, Padang Pariaman. Menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut skenario pembelajarannya. Bu Ciria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik. 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini, Bu Ciria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1-1. Kemarin, sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga. Namun, saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Guru Ciria telah mengatur pembelajarannya sebagai berikut. 1. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi 1-1 ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Guru Ciria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. Kedua, di akhir pertemuan daring, Bu Ciria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya, 5 sendok rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 betu kerikil di sekitar rumah, 10 tutup botol di dapur, dan sebagainya. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ciria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. A. Secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. B. Dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Saat murid bekerja, Bu Ciria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian dinilai. 5. Karena tugas yang diberikan Ibu Ciria bersifat asinkron, maka Bu Ciria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ciria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid-muridnya. Keenam, untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ciria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ciria menghabiskan waktu beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi 1-1 dengan 4 anak tersebut. Saat Ibu Ciria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ciria juga merekam penjelasannya dalam sebuah foto singkat yang ia kirim kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Berikut analisisnya. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Ciria adalah kesiapan belajar. Tergambar pada saat Ibu Ciria sebelumnya melakukan identifikasi pengetahuan awal anak, melakukan tanya jawab singkat, dan masih melihat 4 orang murid yang sepertinya belum memiliki pemahaman baik tentang kegiatan yang akan diberikan. Ibu Ciria juga membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan untuk memberikan penjelasan ulang. Di sini terlihat bahwasanya Ibu Ciria benar-benar melihat dan memastikan kesiapan anak-anaknya untuk belajar mengerjakan tugas.
Cara ibu ceria menentukan kebutuhan anaknya adalah dengan cara mengidentifikasi pengetahuan awal anak tentang pemahaman materi yang akan ditugaskan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah strategi berdiferensiasi proses, mengacu pada bagaimana murid akan memahami tugas yang diberikan, serta memberikan contoh konkret terhadap anak yang dapat memberikan pemahaman terhadap keadaan yang nyata. Penilaian yang dilakukan ibu ceria adalah penilaian hasil karya atau hasil belajar anak. Terlihat pada saat Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai.